Siapa yang jadi khalifah? Manusia. Manusia itu masih di alam makhluk, alam roh. Iya, nanti bakal diturunkan bergantian. Nah sekarang kita lagi turun ke bumi, lagi dapat kesempatan hadir di muka bumi buat nungguin pemilu 2024. Itu. Bagaimana proses turunnya? Dijelaskan dalam surat Shad. Mula-mula Allah perintahkan dulu Jibril yang sudah ada di bumi, ambil dari tanah, macam-macam tanah, diproses, dibentuklah jadi bashar. Surat Shad ayat 71. Inni khaliqun basyaran min tin. Sesungguhnya aku pencipta bashar dari tanah. Faidah sampai itu, kalau sudah sempurna itu bashar yang dari tanah, wa nafakhtu fihi, lalu tiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari rohku, salah satu dari roh ciptaanku, salah satu dari roh koneksiku yang begitu banyak di alam lahir, kutiupkan satu roh. Kita lagi dapat giliran diturunkan. Itu berasal dari kata fatoro. Fatoro itu seperti putih bunga. Gangguan banyak lagi. Fatoro itu dia punya makna merekah, memecah, seperti putih bunga yang merekah, kemudian dia memunculkan. Nah itu fatoro, memecah, merekah, lalu memunculkan. Anak kecil businya juga begitu. Busi anak kecil itu jika merekah pelan-pelan lalu muncul gigi, merekah, muncul. Jadi ada makna memecah, ada makna memunculkan. Memecah itu bahasa Inggrisnya to break out, breaking, memecah. Kalau memunculkan itu bahasa Inggrisnya to originate. Karena itu jamur itu juga di musim hujan dia merekah, ya, dari kayu-kayu yang sudah lapuk, ya, lalu muncul. Itu juga dalam bahasa Arabnya itu fitur, ya. Nah, kalau fitur itu jamur. Orang puasa, as-shaim, orang yang berpuasa, begitu maghrib dia fator. Orang yang berpuasa begitu maghrib fator. Apa artinya? Memecah puasanya, mengakhiri puasanya. Makanya kalau udah maghrib kata orang Arab, iftar. Apa arti iftar? Pecahkan puasamu, buyarkan puasamu. Itu iftar. Malam karena tidur kita jadi seperti puasa juga, meskipun bukan Ramadan, seperti puasa. Pagi hari kita makan. Makan yang pertama di pagi hari adalah makan yang membuyarkan puasa kita, yang membuyarkan puasa karena tidur. Maka makan di pagi hari dalam bahasa Arab disebut juga futur. To break the fast, memecah puasa. To break the fast disambung jadi breakfast. Itu breakfast. Ya. Jadi breakfast itu tidak selalu pagi. Coba deh kalau lagi di Mekah, begitu maghrib orang Arab bilang betul iftar, breakfast. Kalau di luar Ramadan breakfast pagi. Pada dasarnya makna breakfast itu mengakhiri puasa. Dan itulah satu-satunya ibadah umat Islam yang seluruh dunia umat Islam paling tepat melakukannya di awal waktu. Buka puasa itu satu-satunya ibadah yang semua umat Islam melakukan yang tepat di awal waktu. Kalau sholat di sebelah kanan dan buka puasa itu betul. Iftar sama tuh, breakfast. Tetapi selain dia bermakna memecah puasa, ya, karena itu pula ada istilah Idul Fitri. Eid artinya festival, perayaan. Fitr, fast breaking, memecah puasa. Idul Fitri, hari raya mengakhiri puasa. Itu makna Idul Fitri.
Ya. Dan sebelum Idul Fitri kita bayar zakat, namanya zakatul fitri. Kalau dalam bahasa Arab zakatul fitri, di hadis-hadis di buku-buku fikih bahasa Arab namanya zakatul fitri. Di Maroko, di Tunisia, di negara-negara Arab zakatul fitri. Di Indonesia aja jadi zakat fitrah. Indonesia memang selalu penuh perkecualian. Ya, Idul Fitri, Id hari raya, Fitr mengakhiri puasa. Tetapi ada makna yang kedua. Fatara itu selain bermakna memecah, juga fatara bermakna memunculkan. Memunculkan yang pertama kali, memunculkan dari belum adanya sama sekali. Maka dari situlah muncul istilah fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu artinya segala sifat, segala ciri yang ada pada sesuatu sejak sesuatu itu muncul pertama kali. Jadi fitrah itu adalah originalities, hal-hal yang sifatnya orisinil, hal-hal yang ada pada sesuatu sejak sesuatu itu origin muncul pertama kali. Sifat original, sifat orisinil, sifat asli, itu makna fitrah. Jadi tidak satupun fitrah itu bermakna suci, gak ada. Suci dalam bahasa Arabnya itu subuhun atau kudusun. Maka habis tarawih baca liriknya subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Jadi fitri, futur, iftar, breakfast. Kalau fitrah sifat asli. Yang menarik di surat Ar-Rum ayat 30, fitratullah. Fitratullah, ada fitrah Allah, ada sifat asli Allah, ada karakter orisinil Allah. Allah memiliki sifat-sifat asli, ciri-ciri keallahan yang original, karakter-karakter asli, ya, atribut asli. Allati yang fatara nas, ketika Allah fatara mencipta manusia sejak awal pertama kali, alaiha, dengan fitrah itu juga, berdasarkan fitrah itu juga. Jadi ketika ruh ditiupkan masuk ke dalam janin, janin sudah terbentuk, ruh ditiupkan masuk, pusatnya ruh adalah kolbu, pusatnya ruh adalah kolbu. Di dalam kolbu itu sudah diisikan fitrah Allah, sifat-sifat Allah. Maka nanti ketika terlahir keluar, Nabi katakan, "Ma min mauludin," tidaklah dari bayi yang dilahirkan, illa, kecuali, yuladu, dia dilahirkan, ala, berdasarkan fitrah. Tiap bayi terlahir ala, berdasarkan, based on fitrah. Fitrah dari mana? Fitrah Allah. Sudah ada sifat-sifat ilahiyah pada diri manusia. Sayangnya selama ini banyak ustaz mengartikan fitrah itu suci, tidak benar. Lalu dibacanya, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah," tiada satu bayi pun terlahir kecuali dilahirkan dalam keadaan suci. Bukan itu. Kalau fitrah artinya suci, maka dalam keadaan suci bahasa Arabnya akan berbunyi fil fitrah, dalam kesucian. Tapi itu bukan fil fitrah, alal fitrah, ala, berdasarkan fitrah. Tiap bayi terlahir membawa fitrah. Fitrah dari mana? Fitrah Allah, sifat-sifat Allah. Kalau itu manusia jadi sama dengan Allah, ya jelas beda lah. Lo katanya memiliki sifat-sifat Allah, betul, tetapi komposisinya, kapasitasnya, volumenya, nah ya, kadarnya nggak sama dong. Itu ya, itu. Oke. Maka tiap bayi terlahir membawa fitrah, sifat asli, dididik oleh keluarga, dididik oleh masyarakat, dia mengalami proses itu namanya, dari hasil proses pendidikan itu terbentuklah akhlak. Dan apa kata Nabi?
Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bagaimana mungkin manusia berakhlak dengan akhlak Allah? Mungkin, karena di dalam dirinya sudah ada fitrah Allah, sifat-sifat asli Allah. Fitrah itu diproses. Maka sifat asli yang fitrah itu setelah diproses dia akan menjadi akhlak. Menarik loh. Dalam sebuah hadis dikatakan, Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah mencipta Adam berdasarkan surahnya. Surah itu gambar atau citra atau image atau juga format. Dan beres. Telat mulu. Kawin aja telat. Oke. Ya, menariknya di dalam Bible, di dalam Injil itu kalau dalam bahasa Itali itu disebut imago Dei. Imago itu image. Image itu gambar, format atau citra. Deus Tuhan. Jadi dalam kitab Genesis, kitab Kejadian, setelah mencipta alam semesta, then God said, lalu Tuhan berkata, let's make man in our image, in our likeness. Mari kita bikin manusia dalam citra kita, dalam keserupaan dengan kita. So God creates man in His own image. Lalu Tuhan mencipta manusia dalam citra Tuhan. Ini pasti sama dengan hadis tadi bunyinya. Jadi apa yang orang Islam bilang fitrah, orang Kristen itu taunya citra Tuhan. Orang Barat taunya format ketuhanan, format ilahiyah. Di sini ada titik temu. Bagaimanapun Kristen dengan Islam dan Yahudi itu adalah agama-agama yang dibawa oleh para nabi, nabinya Allah. Bahwa masing-masing nanti ada penyimpangan, itu, tetapi ada tetap titik temu kesamaannya. Jadi kalau di gereja selalu disebut citra Tuhan, citra Tuhan pada diri manusia. Kita menyebutnya fitrah, sifat-sifat ilahiyah pada diri kita. Ya. Jadi kalau fitrah itu sifat asli, tapi sifat asli itu yang dari Allah dididik dan bisa terjadi salah didik. Nah, terbentuklah nanti akhlak. Nah, kalau akhlak itu hasil pengembangan, sifat hasil proses akhlak. Ya. Sedangkan fitrah itu lebih asli. Itu. Manusia yang hakiki bukan badan. Badan ini kalau ibu kita sudah hamil terbentuk janin. Tapi sebelum ada janin, Allah sudah cipta kita dalam wujud ruh. Dan dalam kumpulan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Sirrul Asrar, manusia itu pada dasarnya Ruhul Qudus, roh suci, dicipta di alam lahir. Dan roh suci itu yang paling pertama adalah roh Muhammad SAW. Muhammad yang masih roh, lalu diciptalah roh, diciptalah roh. Jadi roh pun bergenerasi-generasi dalam lahir. Nah, setelah alam lahut, nanti Allah cipta alam jabarut, alam malakut, baru alam mulki. Alam mulki itu, tuh, nih, ada tiang, ada pohon, ada gunung, ada awan, ada langit. Itu alam mulki, alam fisik. Ada bintang, ada kumpulan bintang namanya galaksi. Tiap satu titik itu kumpulan galaksi. Tiap satu bintang itu kumpulan galaksi yang di dalamnya ada susunan beratus berjuta planet lagi. Begitu luas alam semesta. Di begitu luasnya alam semesta ada satu planet kecil yang bernama bumi. Nah, di bumi itu sudah ada jin dan malaikat. Lalu satu saat Allah kumpulkan para malaikat. Aku akan menjadikan di salah satu planet kecil di alam itu yang bernama bumi, akan kuciptakan pemimpinnya. Siapa? Apa itu pemimpin? Bahasa khalifah. Siapa yang jadi khalifah? Manusia. Lo manusia itu masih di alam mahfuz, alam ruh. Iya.
nanti bakal diturunkan bergantian. Nah sekarang kita lagi turun ke bumi, lagi dapat kesempatan hadir di muka bumi buat nungguin pemilu 2024. Bagaimana proses turunnya? Dijelaskan dalam surat Shad. Mula-mula Allah perintahkan dulu Jibril yang sudah ada di bumi, ambil dari tanah, macam-macam tanah, diproses, dibentuklah jadi bashar. Surat Shad ayat 71. Inni khaliqun basyaran min tin. Sesungguhnya aku pencipta bashar dari tanah. Fa idza sawaitu, kalau sudah sempurna itu bashar yang dari tanah, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari rohku, salah satu dari roh ciptaanku, salah satu dari roh koleksiku yang begitu banyak di alam lahir, kutiupkan satu turun. Kita lagi dapat giliran diturunkan itu, sampai nanti lama-kelamaan bashar badan kita makin tua, lemah, sakit-sakitan, lalu mati, kehabisan hayat, nyawa, ambruk, mati. Begitu badannya mati nggak berfungsi, maka diri kita yang ruh dicabut keluar, itu namanya wafat. Basar yang mati dikubur, masuk ke dalam tanah, busuk, terurai, musnah, menyatu tanah, yang dari tanah kembali ke tanah. Diri kita yang ruh nanti dibawa ke alam jabal, alam barzah. Setelah kiamat dibawa menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah. Kita akan berjumpa Allah, berdiri di hadapan Allah, didampingi malaikat. Dan pada saat kita yang ruh menghadap Allah itu nanti tidak ada manfaat harta maupun keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita yang rohaniah menghadap Allah membawa qalbu yang selamat. Apa itu qalbu? Qalbu adalah pusatnya ruh, intinya ruh. Di dalam qalbu ada iman, di dalam qalbu ada akhlak, ada kejujuran, keyakinan, semangat, cinta kasih. Di dalam qalbu ada kecerdasan. Itu. Kalau otak sudah hancur bersama hancurnya badan, tapi ruh dengan qalbu, di situ ada iman.